Halo Sokes, Sobat Podcast. Aku Laili Atiko. Selamat datang di podcast Duduk Dulu. Podcast ini membahas topik-topik sederhana tapi gak kalah nih maknanya. Seperti halnya di balik setiap bencana alam yang terjadi di Kudus sendiri ini, ada relawan yang siap siaga dengan hati yang tulus untuk terus menolong. Kalian penasaran gak sih kenapa para relawan itu tetap mau membantu, mau menolong meskipun tugasnya berat? Penasaran kan mestinya? Yuk kita bahas pada podcast kali ini. Diiringi tangisan kita, merinding. Niat kita tulus bantu orang. Kita mau evakuasi orangnya itu ngeyel ndak mau. Loh, aku pokoknya gelem tapi kudune Oke, cerita-cerita ringan pada obrolan hangat ini, pada episode kali ini ditemani oleh narasumber hebat kita, oleh beliau. Silahkan bisa memperkenalkan diri kepada masnya, boleh perkenalan? Oke, nama saya Mas Freddy ya, biasa dipanggil Mas Freddy. Saya dari salah satu anggota Forum Relawan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus. Alamat saya di rumah saya di Menawan, kecamatannya Gebok. Oke. Dari Kecamatan Gebok Gebok, oke. di Mas, bawah Gunung Muria. oke, di Rahtau ya berarti. Bawahnya Ratau. Iya. Nah, Mas Freddy sendiri ini sebagai relawan sudah mulai tahun berapa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Kalau menurut saya, Mbak, kalau benar-benar jadi relawan itu ikut bergabung di dunia kerelawanan yang sah ya. Sah itu ya 2015, Mbak. Tapi sebelum itu ya istilahnya ikut bantu geruda-geruduk itu ya mulai sekitar 2012-2013 gitu. Oke. Sekarang saya mau tanya nih, Mas. Tugas utama seorang relawan itu apa sih, Mas? Nek tugas utamanya itu ya membantu yang membutuhkan bantuan pastinya ya. Terutama kalau kita ini kan relawan kebencanaan ya, terutama di dalam kebencanaan gitu. Bantu di dalam kebencanaan apapun lah intinya gitu. Oke. Jadi tugas utama dari seorang relawan itu membantu dalam menangani bencana-bencana yang terjadi, Iya. ya, khususnya di Kota Kudus sendiri gitu Iya, ya, Mas. iya. Oke. Terus awal mula Mas Freddy menjadi seorang relawan itu bagaimana, Mas, ceritanya kalau boleh tahu? Kalau awal mula saya kan rumah saya di Menawan ya. Di Menawan itu ada dukuh namanya Kambangan. Dulu itu terkenal di sana itu tempatnya longsor gitu. Jadi kita ketika ada longsor ya namanya di desa kita kan gotong royong gitu ya. Jadi pas waktunya senggang kita bantulah gitu. Ada yang rumah yang kelongsoran atau bagaimana, judulnya kita kerja bakti dulu. Ayo rombongan bantu gitu. Awal-awalnya gitu. Dikabari di sana jalannya ketutup. Kita bantu bersihkan tanah yang nutup di jalan seperti itu. Awalnya gitu. Oke. Terus bagaimana sih, Mas, respon para masyarakat yang ada di lingkungan tersebut yang sudah dibantu gitu? Itu Mbak. Statement masyarakat atau apa ya bahasanya yang penilaian masyarakat itu kadang kala Mbak ketika kita pakai seragam atau baju oranye atau kita pakai seragam organisasi ya, sampai sekarang pun itu masih ada yang berpikiran ketika kita datang itu dibiarkan, padahal judulnya kan kita membantu ya. Istilahnya dia yang punya hajat atau dia yang tidak usah lah perorangan di desa, contohnya di desa. Iya. Ketika desa itu terjadi ada bencana, relawan ini datang, kita itu membantu, Mbak. Ini judulnya kan membantu ya. Kita judulnya membantu, kita tidak minta bayaran, kita tidak minta imbalan. Cuman kadang itu masih ada beberapa masyarakat yang berpikiran iku wae lah
atau nek bahasa Jawane iku wae wis ana petugase kok. Terus mereka yang awalnya gotong royong bantu itu malah pergi. Itu masih ada yang seperti itu, masih sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Padahal kita itu kan datang ke situ kita bantu ya. Nggih, membantu. Kita bantu. Jadi tapi yo banyak juga yang sudah tahu, oh itu teman-teman relawan itu mau bantu kita. Responnya bagus. Kita dikasih minum walaupun sekedar air putih itu kita sudah terima kasih lah. Ibaratnya kita datang itu welcome gitu. Jadi kayak merasa dihargai gitu ya, Ya, Mas. gitu. Intinya kita dihargai. Gitu. Berarti masih tetap ada masyarakat yang merasa ya udah itu tugas relawan kok gitu. Ya, Seperti masih itu. ada beberapa yang seperti itu ya. Walaupun tidak semua ya, tapi masih ada yang berpikiran seperti itu. Nah, Gitu. terus kira-kira apa sih Mas alasan para relawan itu bekerja dengan hati yang tulus? Otomatis kan dari relawan itu nggak mendapatkan bayaran ya? Ya. Nek saya pribadi ya, Mbak ya. Iya. Nah, namanya orang kan pikirannya kadang beda-beda. Nek saya pribadi itu gini, Mbak. Awal mula dulu itu saya berpikiran ngapain? Saya gini itu ngapain? Nggak dapat uang, capek. Terus ada orang yang nek bahasa Jawa ini maido lah ya. Wis kesel gak untuk bayaran dipaido sisan. Nggih, menyakitkan. Awalnya gitu, awalnya gitu kok gini ya gitu. Cuman saya merasakan bener-bener nikmatnya itu setelah ya wis ada beberapa senior yang sudah almarhum dan senior-senior saya yang masih itu ya wis ayo dilakoni. Niate awak dhewe nulung gitu. Setelah saya oke, kita ikhlas bantu. Setelah kita bantu, saya sendiri bantu dengan ya wis tak niati bantu dan lain sebagainya. Ketika saya dapat ucapan terima kasih yo Mas. Matur nuwun yo Mas, aku wis mbok bantu. Aku wis koyok ngene iki, sampai koyok ngene iki, sampai meluangkan waktu nang jenengan dan lain sebagainya. Itu di hati rasanya, oh ternyata ini. Rasanya nikmatnya menolong orang itu seperti ini. Nah, dari situ saya terus timbul lebih lebih apa ya, cara jiwa kerelawanan kita ini, jiwa kemanusiaan kita ini semakin timbul nikmatnya menolong orang itu ternyata seperti ini gitu. Karena ya menolong orang kan tidak harus nek yang punya uang kita sedekah gitu Iya. lebih mudah mungkin ya. Iya. Cuman saya pribadi dari apa bantu duit ya aku durung iso bantu duit, iso aku bantu tenaga ya sudah. Kita berusaha membantu dengan tenaga kita, dengan ketulusan kita, kita bantunya bisa apa? Ya kita bantu gitu. Masya Allah sekali. Artinya emang benar-benar seorang relawan itu hatinya sangat tulus dan emang niat mau membantu. Diniatkan untuk ibadah gitu ya kan Nah, Mas ya. gitu, Mbak. Iya. Nah, terus saya mau tanya lagi Mas. Kira-kira ada cerita lucu nggak sih ketika Mas Freddy dan teman-temannya itu dalam penanganan atau evakuasi atau apa itu dalam relawan itu? Cerita lucu. Iya, cerita Ya lucu. dianggap lucu ya. Ya lucu, dianggap agak sedikit jorok ya sedikit jorok itu. Di sini malah Mbak, baru aja banjir kemarin itu di Demak itu. Di Demak yang kemarin. Ya Oh ya. Karanganyar itu. Saya itu berangkat evakuasi 3 orang. Saya berangkat satu tim 3 orang. Saya dengan 2 senior saya itu berangkat. Ya namanya mungkin saya yang paling muda ya. Iya. Terus kita evakuasi bla 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 bla. Terus ada pemberitahuan, Mas mohon izin, Pak mohon izin, di sana ada orang tua sudah sepuh, butuh segera dievakuasi biar segera ditangani dengan dokternya atau bidannya karena memang kondisinya sudah sepuh, butuh penanganan medis gitu. Iya. Oke, kita ambil. Setelah kita ambil, saya yang korban pelampung tak lepas, saya yang delivery perahunya, terus teman-teman ngambil dari atas. Teman-teman nggak bilang kalau eh, pakai pempes sudah sepuh dan lain-lain Iya. gitu ya. Akhirnya terus sampai bawah
diangkat. Kalau bisa jangan sampai kecebur air, kasihan karena memang sudah sepuh. Terus yang 2 orang senior saya ini naik dulu ke perahu. Jebret, sudah naik, tak bantu dari atas. Oke. Kita di bawah nih, kena air sedikit kan saya. Iya. Tak bopong gini kan ya nggak kerasa atau gimana. Nggih. Mungkin untuk naiknya ke atas kan harus saya panggul. Tak panggul, pertama tak panggul, loh kok agak sedikit hangat gitu. Di Pundak. ya, di pundak agak sedikit hangat. Terus dikerjain sama temen saya yang di atas perahu, kurang tinggi. Akhirnya mau ndak mau kan tak taruh di atas kepala. Tak taruh di atas kepala, jebret gini. Si mbahnya ini bilang, maaf yo nang gitu. Oh nggih mbah, ndak apa-apa gitu, mboten napa-napa saya kan gitu. Iya. Maaf temenan yo nang, nggih ndak apa-apa. Akhirnya basah. Kepalanya Mas Iya, Freddy. basah kok panas ya. Padahal air apa namanya air banjir Air banjir ini nggak kan panas. nggak panas, Iya. kok panas. Ya saya berpikir ya sudah, nggak apa-apa, panas gitu, kok panas. Saya belum ngeh waktu itu karena niatnya kita kan segera dievakuasi gitu. Setelah panas, ketambahan lagi kok ada yang sedikit lengket gitu. Di kepalanya Mas Freddy. Iya. Ternyata setelah diangkat sama temen sampai atas, saya belum sadar. Terus, saya langsung dievakuasi dulu, langsung dibawa ke tepian dulu kan, karena kondisinya yang memang segera membutuhkan bantuan. Sampai pinggir tepian tempat evakuasi, teman-teman yang di pinggir ngetawain saya. Karena apa Mas? Karena di sini itu ada kotoran mbah itu tadi yang mungkin karena kecampuran dengan air pipisnya mbahnya itu tadi kan akhirnya agak lembek ya jadinya. Terus di sini dan saya itu enggak sadar ya karena kita fokus itu tadi itu. Terus waktu dulu di undaan itu kita disuruh evakuasi, orangnya itu enggak mau dievakuasi. Itu mbah-mbah atau usia berapa Mas kalau boleh tahu? Yang di mana? Yang di undaan. Yang di undaan Ya. itu ya sudah dewasa lah, sudah punya cucu. Oh, udah punya cucu. Tapi belum terlalu tua banget. Oh nggih. Jadi kita mau evakuasi orangnya itu ngeyel ndak mau. Loh, aku pokoknya gelem tapi kudune iki ternak saya juga ikut. Oke, ndak apa-apa. Ya wis, akhirnya kita di perahu itu bawa kambing 3. Di perahu dibawa kambing 3 kambing itu ya gitu juga pernah. Terus yang di Lombok itu juga pernah, mungkin karena kecapean jadi saya itu yang dicari sama teman-teman kan gempa itu ya. Waktu gempa itu. Iya, pagi saya ke kamar mandi, saya kecapean itu benar-benar kecapean. Habis dari kamar mandi, di sebelah kamar mandi itu ada sofa. Itu ruang apa ya? Kayak PKK gitu apa-apa gitu. Saya enggak tahu, kurang tahu. Saya pikir saya kan kegiatan sore gitu. Saya pagi istirahat di situlah. Capean malam itu, tidur saya di situ. Ada gempa. Saya dicuari sama teman-teman, bingung karena HP tak matikan. Niat saya tidur biar nggak diganggu ya. Gempa dicuari sama teman-teman, bingung. Setelah ada yang tahu saya di sana, jadi saya itu masih tidur. Tiba-tiba digeruduk sama teman-teman, langsung ada yang pakai handuk, ada yang nyopot kaos, ada yang noyor saya. Jadi saya bangun itu karena ditoyor terus bangun, duduk gini loh ada apa. Jadi nggak tahu saya. Wah, bikin panik semuanya. Iya. Dikira saya itu teman-teman tuh sempat gali itu, ada runtuhan sempat digali karena ada yang lihat nek saya mengarah ke sana gitu dan di sana ada tembok yang ambruk, digali. Tembok itu yang jebol itu nggak ada saya,
ternyata saya Tidur, tidur di dalam. iya. Diangkat masih tidur, Iya. diangkat gini terus. Gara-gara kamu panik semua gitu. Jadi saya ya bangun terus longak-longok, ada apa ya nggak tahu, ternyata ada gempa itu tadi. Nggak tahu Gitu. sama sekali ya. Iya, karena saya Bahkan tidur. gempa pun nggak tahu Mas Freddy waktu tidur. Nggak tahu, mungkin karena ya Kecapean ya. kecapean itu Sampai mungkin gempa ya. pun nggak tahu ya. Iya. Nah, itu cerita-cerita lucu ya, Mas. Tentunya dalam penanganan atau evakuasi pasti ada cerita yang paling berkesan dalam Mas Freddy menjadi relawan sampai saat ini. Nek berkesan itu banyak. Banyak ya tentunya. Cuman ya gimana ya, intinya itu kalau kita, nek menurut saya yang berkesan itu ketika kita sudah, oh yang saya ingat itu di daerah mana ya, Purworejo atau mana dulu ya, yang ada longsoran itu. Kita membantu evakuasi dan lain-lain. Ada yang masih tertimpa, kita bantu, kita gali, terus kita bawa. Alhamdulillah ketemu jenazahnya, kita bawa ke rumah duka. Iya. Itu dengan apa ya, seadanya, rumah yang sudah sedikit retak ya, karena kondisi korban lah, termasuk korban itu kita mau bantu, Pak, aku gak punya uang buat gimananya itu tadi. Iya. Terus kita bantu, ayo kita bantu, kita bersihin. Ada Pak Modinnya yang di situ, ayo Pak, langsung disucikan sebisanya atau gimana gitu tuh. Terus si ibunya atau si mbahnya ini tadi sampai deprok itu ya, sujud ya. Kita duduk di lantai gini, mbahnya itu datang terus deprok sujud, Pak, bilang terima kasih itu. Kita terus Terenyuh ya, rasa capek kita itu terus kayak hilang gitu dengan ucapan terima kasih yang benar-benar tulus dari keluarga itu tadi. Capek kita kurang tidur pastinya, bahkan sehari semalam kita ndak tidur itu dengan diucapkan, dengan ada kata-kata Pak, kita terima kasih sudah dibantu dan lain-lain itu, dengan diiringi tangisan kita, wah, merinding. Itu di situ. Berarti Masya Allah sekali dengan ketulusan hati para relawan ya Mas, yang tentunya meninggalkan para keluarga di rumah, nggak tidur, bahkan makan pun nanti ketika selesai evakuasi ya kan Mas. Cuma sekedar ucapan terima kasih yang sangat tulus itu sudah menghilangkan rasa semua capek yang ada di badan para relawan ya. Nah terus kira-kira di waktu itu Mas, para keluarga para relawan itu bagaimana responnya Mas? Tentunya keluarganya Mas Freddy sendirilah. Bagaimana cara mendukung Mas Freddy selama ini? Seperti itu. Mungkin awal-awal itu ya namanya keluarga kan, gimana ya Mbak, kepengennya itu kan entah anak atau suaminya itu golek duit wae apa gimana kan, seperti itu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, kita menjelaskan kita butuh duit. Cuman setelah seiring berjalannya waktu, kita menjelaskan terus keadaan kita seperti apa. Alhamdulillah ketika kita mau menolong orang, sewaktu kita kesusahan itu pasti ditolong orang. Ya, pasti ada balik. Pasti ada balasannya, entah dari siapapun ya, entah dari siapapun. Pasti itu ketika kita lagi susah, lagi pusing atau apa, pasti ada jalan Mbak itu. Pasti, saya pastikan. Intinya yang penting niat kita tulus bantu orang. Ya sudah, kita bantu. Jangan terus diingat-ingat, aku pernah bantu gini, jangan. Saran sih jangan gitu. Cuman ketika alhamdulillahnya yang saya rasakan itu ketika saya pribadi butuh sesuatu, saya lagi pusing, wah gimana iki yo,
jalan keluarnya gimana, itu pasti ada yang bantu, istilahnya pasti ada yang bantu gitu. Walaupun tidak terus kasih solusi jedet gitu, tapi sedikit-sedikit jalan itu, jalan untuk menuju solusinya itu tuh ada gitu. Oke. Jadi pasti yang ada di pikiran para relawan itu saya nggak mengharapkan apa-apa. Ya, Oke, yang penting kita niatnya membantu, menolong, nanti pasti ada balasannya. Seperti iya. itu ya Mas Fred. Iya, iya, iya. Oke, oke para Sokes, untuk biar tidak terlalu sepaneng, kita adain break interaktif terlebih dahulu ya. Nah, kita ada satu pertanyaan Mas nanti. Saya kasih Oke. satu pertanyaan kepada Masnya. Nanti Mas Freddy jawab dengan cepat, tidak ada hitungan ke 2 detik, nggak ada 2 detik. Oke, Oke, oke. nanti saya kasih pertanyaan, Mas Freddy langsung jawab. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Oke, pertanyaannya, apabila Mas Freddy sedang makan, Mm-mm. lahap makan, baru enak menikmati makanan yang sudah disediakan oleh istri Mas Freddy, terus dapat panggilan darurat dari salah satu masyarakat yang terkena bencana. Misalnya banjir Mas ya. Iya. Banjir tiba-tiba melanda, seketika Mas Freddy ditelepon. Apa yang dilakukan Mas Freddy? Apakah lanjut makan atau membantu? Ya pastinya kalau saya ketika ada telepon seperti itu, kondisi darurat ya saya berangkat. Bahkan meninggalkan makanan yang sudah disediakan. Iya, Masya karena Allah. pernah itu Mbak. Pernah, Mas? Sedikit cerita ya, Oh, pernah. ya. Saya sama teman saya lagi makan di rumah saya, lagi makan, ada pohon tumbang menimpa orang. Oh, terus Walaupun orangnya selamat ya, kondisi motornya masih tertimpa. Saya sama teman saya, ayo mangkat, mangkat. Jadi piring saya tak selehke di bawah teman saya, jadi sampai lokasi bawa 2 piring gini pernah. saking jiwa pedulinya sudah Iya. sangat tinggi banget ya. Iya. Mas. Masya Allah sekali. Terus ada pengalaman lagi Mas, waktu kayak Mas Freddy sedang menikmati apa itu tiba-tiba dapat panggilan darurat, kan seorang relawan harus menyediakan langsung bergegas membantu ya kan Mas. Saya itu pernah Mbak, baru pulang dari posko ya, Ya, sampai Menawan itu sekitar 1:30-an malam. malam. Ya. Pas teman-teman itu baru selesai giat, kita pulang semuanya, deng, rumahnya jauh-jauh juga. Sedangkan waktu dulu itu posisinya yang berani pegang senso yang besar itu baru saya, karena senso yang besar kan berat. So. Iya. Di Gang 3 Kudus, itu Ya. ada pohon tumbang besar melintang di jalan. Des, saya baru sampai rumah, motor belum tak matiin, ada telepon, saya angkat, tolong Mas iki nggak ada yang berani pegang sensor besar karena pohonnya yang tumbang besar. Turun lagi Turun dari Menawan dari ke Menawan. kota. Iya. Masya Allah sekali. Apa orang rumah tidak berkata, belum sempat matiin motor kok sudah pergi lagi? Ya, awal-awal dulu iya. Sering gitu ya, Sering Mas? gitu, tapi setelah ya karena mungkin sudah sering ya, akhirnya sampai rumah deg-deg gitu, buka pintu, jret, ada telepon, "Wes, lu ngasih?" Ya, tutup lagi. Sudah gitu. capek ya, Mas? Iya. Sudah capek melihatnya. Jadi Gitu. dibiarin aja gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya Mas, karena emang tugas kita membantu orang ya kan. Iya. Karena juga jiwa seorang relawan juga sudah jiwa kepedulian relawan itu sudah sangat tinggi sekali Iya. ya kan. Nah, Oke. intinya itu relawan itu gini, Mbak. Menurut saya ya, Iya. relawan itu tidak pernah menuntut. Tidak pernah meminta dikasih apa-apa, itu tidak pernah. Kalau saya pribadi ya. Iya, Mas. Tapi kalau ada hak kita, ya tolong dikasih, diberikan gitu. Jangan sampai hak kita itu Tidak terpenuhi. bukan tidak dipenuhi ya, Gimana Mas? tidak diberikan Gitu. gitu. Nek memang ada jatah buat kita, Ya. ya tolong dikasih. Jangan sampai jatah kita itu diembat juga gitu. Maksudnya gitu. Iya. Sudah nggak dibayar, nggak dikasih makan. Nah, gitu maksudnya Iya gitu. kan, Mas? Kalau memang contoh yang sepele aja, kerja bakti, Iya. pembersihan sungai atau gimana. Kalau memang dari desa atau dari Pemkab atau dari siapapun lah, kasih bungkusan nasi atau air minum atau apa. Iya. Ya itu kan untuk kita lah, ibaratnya hak kita yang
bersih-bersih di situ. Ya sudah Betul. dikasihkan saja. Jangan sampai contoh katakanlah ketika ada orang yang titip uang, tolong ini dibelikan nasi. Dihitung orangnya 5, padahal uangnya cukup buat beli 10. 10. Dibelikan 5 tak, yang 5 ini tadi dikantongi. Jangan. Kita mintanya cuma itu, ya 10 ya 10. Sesuai ya Mas harus. Iya, kalau dibelikan 5 oke, yang 5 nanti dibuat beli ke rokok atau dibeli ke minum gitu. Nek saya pribadi cuman itu, sepele seperti itu. Iya. Nggak mengharap bayaran apapun kecuali hak kita emang yang perlu kita terima itu diberikan seperti itu ya Mas. Iya, relawan itu yang enak piye biasanya. Relawan itu tidak dibayar itu bukan karena tidak bernilai, Mbak. Iya. Tapi karena kita tidak ternilai. Padahal sangat berjasa. Lah ya makanya itu karena mungkin karena kita berjalannya di kemanusiaan menurut beberapa orang wah jasanya kita tinggi atau gimana, makanya itu bisa keluar kita tidak ternilai gitu. Iya. Jadi emang harus penuh kesabaran, ketulusan, keikhlasan, ya kan Mas sebagai relawan itu. Ya, ya walaupun kadang-kadang ada misoe juga ada. Gak apa-apa. Namanya juga kita menghadapi masyarakat beberapa Iya. karakter kan tentunya kita nggak bisa kayak selalu sabar ya kan Pak. Gitu. Pasti menghadapi dengan jengkel, entah itu masyarakatnya nyebelin apa gimana gitu Ya kan. paling-paling ketika kita menghadapi masyarakat itu wah, 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 gitu. Kita ya paling tarik nafas, terus balik badan, terus nembe wah, 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 gitu, paling gitu. Ya di belakang layar. Ya di belakang layar. Ya gak apa-apa. Oke. Selanjutnya saya mau tanya Mas. Kira-kira bagaimana sih Mas cara menarik atau menggiatkan hatinya para remaja sekarang, anak muda sekarang untuk biar rasa pedulinya ini terbangun. Ya, Itu bagaimana Mas? Itu yang memang sulit, Mbak. Menurut saya yang paling sulit itu. Kalau mau gabung jadi relawan itu sangat-sangat mudah. Kalau mau gabung ya. Ya, kalau mau itu gabung. sangat mudah, tidak harus punya sertifikat, tidak harus punya apa atau gimana. Kamu mau jadi relawan, gabung aja. Tinggal main ke posko BPBD atau ke posko relawan-relawan terdekat di desanya. Iya. Sekarang sudah setiap desa, hampir semua desa di Kabupaten Kudus itu sudah ada destana atau relawannya itu. Cuman untuk menimbulkan rasa kepedulian ini yang memang lebih sulit. Nek cara saya gini, Mbak. Saya yang sering saya tanamkan ke teman-teman itu, kita bayangkan yang tertimpa bencana atau tertimpa musibah itu keluarga kita. Kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi? Gitu. Yang paling menurut saya yang paling mendasar dan paling mudah dipahami ya, yaitu kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi? Kalau ada 10 orang yang baik cuman 2 orang, ya sudah. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang berguna, minimal kita menjadi dari salah satu orang yang baik itu tadi. Itu yang ditanamkan salah satu senior saya di dunia kerelawanan. Seperti itu. Oke. Jadi dimulai dari diri sendiri. Ya, dimulai dari diri sendiri. Kepedulian kepada diri kita sendirilah. Oke. Terus bagaimana Mas keadaan seorang relawan ini? Apakah anak muda sekarang sudah ikut terjun dalam dunia relawan atau masih banyak orang-orang tua atau seusianya Mas Freddy? Nah, sekarang yang saya lihat itu yang sepuh-sepuh atau yang orang tua juga masih aktif. Iya. Tapi mungkin pergerakannya sudah tidak seleluasa yang muda-muda. Terus yang muda-muda juga alhamdulillah sekarang banyak organisasi-organisasi besar kok yang ikut di dunia kerelawanan. Kalau di NU-nya ada di DKC ya Pak? Iya, kayak LPBI seperti itu. Di organisasi-organisasi besar tuh banyak relawannya, Mbak. Di Muhammadiyah ada, di NU-nya ada. Terus ormas-ormas itu sekarang juga sudah ikut gabung di dunia kerelawanan juga. Terus Karang Taruna itu juga
Iya. banyak juga gitu. Ya minimal ginilah di desanya sendiri Iya, minimal betul gitu. nggih. Jadi ibaratnya di desanya ini sudah bisa tercover. Yang penting itu dulu, masalah di luar desanya nanti kalau sudah mengcover desanya kok sudah mumpuni baru membantu yang desa yang lain gitu. Oke. Sungguh menarik sekali bukan pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana para relawan itu menolong atau membantu masyarakat-masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan bantuan para relawan. Jadi para relawan itu em, pertama harus punya hati yang ikhlas, tulus, dan emang benar-benar mau merelakan waktunya, ya Mas. Ya. Eh, saya mau tanya lagi Mas, membahas mengenai waktu. Seorang relawan itu kan tanpa bayaran ya Mas. Bagaimana mereka juga Nah, merelakan pekerjaan lainnya demi untuk menolong sebagai relawan tersebut. gini Mbak. Ya relawan ya relawan. Iya, Cuman prinsipnya relawan itu gini. Relawan itu kan nek bahasa kita gini, relawan itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana, Mbak. iya, Jadi di semua wilayah hampir di semua wilayah di Kabupaten Kudus ini ada relawan. Jadi seumpamane ada kejadian di Menawan. Teman-teman yang di kota ini tahu nih, gitu. Tapi teman-teman yang di kota posisinya kerja. Otomatis kan eman-eman kalau ditinggal atau gimana karena ada tanggung jawab pekerjaan atau gimana kan gitu. iya, Jadi di wilayah tersebut, di wilayah Menawan itu yang menangani dulu gitu. Nanti kalau memang kerjanya sudah selesai atau tanggung jawabnya sudah selesai, kok kejadiannya masih baru langsung ndang gua terus mangkat nono ke lokasi gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kita tetap tanggung jawab kepada apa yang kita istilahnya pekerjaan kita atau ya istilahnya tanggung jawab kita lah, tetap tanggung jawab penuh dengan apa yang kita pegang. Tapi ketika ada kejadian atau jiwa relawan kita dibutuhkan, tetap memperhitungkan apa yang perlu apa gak ya. Karena contohnya gini, kalau kejadiannya ringan-ringan, iya. itu cukup dievakuasi atau diatasi di relawan setempat. Gitu kan bisa. Ndak perlu sing rombongan banyak orang dari teman-teman yang di bawah atau teman-teman yang di posko ini kan ndak perlu gitu. Kecuali kalau kejadiannya besar, butuh banyak tenaga, itu biasanya infonya yang kita terima kita yang dari wilayah terdampak itu tadi menginfokan ke pos atau ke BPBD. Setelah itu BPBD nge-share atau ketua relawan nge-share di grup. Ininya siapa-siapa yang punya waktu luang bisa merapat ke lokasi, nanti langsung koordinasi dengan relawan setempat atau bagaimana gitu. Setelah itu baru setelah selesai jam kerja biasanya teman-teman yang sudah selesai kerja terus datang ke posko. Nanti setelah datang ke posko ada banyak orang, terus dari BPBD mengkoordinir, ayo kita berangkat sana, masih kurang personel yang dibutuhkan alat ini dikumpul ke baru berangkat gitu. Jadi tidak kok terus Meninggalkan pekerjaan. tidak meninggalkan pekerjaan, tidak. Seperti saya tadi sekitar jam setengah 2 Iya, pagi itu saya kan tidak meninggalkan pekerjaan saya, iya. tapi langsung berangkat iya gitu karena saya posisi tidak dalam kondisi bekerja atau ada tanggung jawab lain. Jadi posisi free walaupun nek sekedar capek atau ngantuk itu pasti langsung ditinggal, Mbak. Dalam arti ketika ada kejadian wah capek iki kesel ini apa piye tidak ada gitu. Ya terus mangkat ketika ada info. Ngantuk sekalipun ketika ada info sing kira-kira memang kita dibutuhkan langsung berangkat. Cuman nek terkait tanggung jawab pekerjaan atau keluarga ya masih masih tetap tanggung jawabnya itu tadi yang
dahulukan. Iya, Gitu. tidak harus meninggalkan ya Mas Dwi. Iya, tidak harus meninggalkan. Karena emang kan pekerjaan itu hak masing-masing Iya. seperti itu ya. Kanggo ngrumati anak bojo. Iya. Nanti malah dimarahin istri lagi, Nah, iya, nggak boleh makanya ikut itu. relawan. Tapi emang perlunya support system seperti punya istri yang support Mas Freddy buat menjadi relawan ya Mas. Bagaimana Mas Freddy menjadi relawan tanpa izin istri kan juga berat. Ya, Dan Mas Freddy sendiri, istri Mas Freddy juga ya itu tadi mungkin karena sudah terbiasa akhirnya ya sudah gitu, ibaratnya sementing selamat, tanggung jawab ke keluarga terpenuhi, ya sudah gitu. disupport ya Mas. Ya sudah. Oke, sangat berkesan sekali pembahasan pada podcast kali ini, pada episode kali ini tentunya mengenai bagaimana relawan menangani kondisi bencana yang terjadi, bagaimana relawan memiliki hati yang ikhlas, tulus dalam menolong sesama manusia tentunya. Oke, baik, terima kasih ya Mas Freddy yang sudah membagikan cerita pada kita semua, tentunya para Sokes atau Sobat Podcast. Dan yang dapat saya simpulkan di sini itu sebagai seorang relawan yang pertama niat tulusnya, ya kan Mas, rasa kepeduliannya. Ya, itu. Nah, yang penting bisa meluangkan waktunya dan tidak memihak satu, misal tidak harus meninggalkan pekerjaan demi untuk menolong, karena Ya. pekerjaan juga termasuk hak kita sendiri, Iya. seperti itu ya Mas. Oke, halo Sokes, kita sudah di akhir pada podcast kali ini. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber hebat Ya, kita, sama-sama. Mas Freddy, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan motivasi kepada kita semua. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe YouTube kita, dan ikuti keseruan-keseruan episode selanjutnya yang tentunya akan membahas topik yang lebih seru. Dan jangan lupa kita juga akan di episode selanjutnya membahas mengenai pembahasan-pembahasan yang lebih meluas. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.